Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Kita melakukan berbagai macam ketaatan di dalamnya. Kita bersuka cita dengan berbagai macam hidangan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, tarbiyah yang kita jalani di bulan suci Ramadan mampu menjadikan kita sebagai hamba, sebagai manusia yang terbarukan dalam imannya, terbarukan dalam ketakwaannya, terbarukan dalam ibadahnya, dan terbarukan dalam akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dan tiada yang tersisa melainkan rasa sedih, rasa gundah dan cemas, dan rasa penuh harap. Rasa inilah yang bersemayam dalam diri para sahabat ridwanullah alaihim, dalam diri para salafun as-salih ketika bulan suci Ramadan telah meninggalkan mereka. Mereka sedih, ma'asyiral muslimin, karena bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keistimewaan, ma'asyiral muslimin, telah meninggalkan mereka. Dan rasa gundah cemas menggelayuti mereka karena mereka, ma'asyiral muslimin, cemas jika seandainya amal ibadah yang telah dilakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka penuh harap agar tahun depan, tahun berikutnya, mereka kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rasa ini pula yang menggelayuti diri kita. Betul kita gembira dengan aib ini, tapi ma'asyiral muslimin, perlu kita sadari bahwa sejatinya, ma'asyiral muslimin, kesedihan kita itu dibungkus dengan rasa kegembiraan, kita itu dibungkus dengan rasa sedih. Sedih karena bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Dibungkus dengan kecemasan dan kegelisahan karena tidak ada yang menjamin amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibungkus dengan harapan agar Allah kembali mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapan kita, ma'asyiral muslimin, keluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini, kita mampu menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang terbaik dalam ibadahnya, hamba Allah yang terbaik dalam ketakwaannya, hamba Allah yang terbaik dalam akhlaknya. Wabil khusus, ma'asyiral muslimin, kita terbarukan dalam akhlak dan kepribadian kita. Kita berbeda daripada manusia yang sebelumnya. Artinya berbeda dengan diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Keluar dari bulan suci Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya dalam akhlak dan moral kita. Kita menjadi lebih cerdas dalam mengendalikan emosi kita. Kita menjadi lebih baik dalam hal memaafkan saudara-saudara kita. Kita lebih baik dalam akhlak secara keseluruhan, ma'asyiral muslimin. Dan akhlak inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak inilah yang menjadi misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dakwah tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, tetapi juga, ma'asyiral muslimin, innama bu'ithtu liutammima ma'al makarimal akhlak.
bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang paling serius dalam memperhatikan masalah akhlak dan moral ini. Tidak main-main, agama Islam menjadikan tolak ukur kesempurnaan iman pemeluknya, tolak ukur kesempurnaan iman penganutnya itu, ma'asyiral muslimin, itu adalah kesempurnaan akhlaknya. Artinya tidak sempurna iman seorang mukmin jika dia tidak baik dalam akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, ibadah Ramadan yang kita lakukan di dalam itu mampu menjadikan pribadi kita yang jauh lebih baik dalam perihal akhlaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini merupakan muara dari berbagai ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Tidak ada satupun dari ibadah itu yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan, melainkan akan memberikan taksir, memberikan pengaruh terhadap akhlak kita. Akhlak kita akan semakin baik daripada sebelumnya jika kita melakukan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ma'asyiral muslimin, Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Zakat, ma'asyiral muslimin, Allah katakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa zakat itu membersihkan diri mereka, mensucikan diri mereka. Artinya mensucikan pribadi muslim itu dari kebakhilan dan kebusukan hati, akhlak. Begitupun dengan haji, kita dididik di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu berakhlak yang baik, dididik kesabaran kita, dididik kepribadian kita. Allah katakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, bahwa selama menunaikan ibadah haji itu tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbicara yang jorok, tidak boleh berkata yang mampu menyakiti hati saudara kita. Haji. Begitupun dengan puasa, ma'asyiral muslimin. Lebih-lebih dengan ibadah puasa ini memberikan pengaruh akhlak yang luar biasa. Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tidaklah pribadi yang bertakwa itu melainkan memiliki akhlak yang mulia. Allah katakan dalam surah Ali Imran bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi yang sempit. Artinya ma'asyiral muslimin, mereka memiliki akhlak yang baik terhadap saudaranya, memperhatikan saudaranya, berbagi kebahagiaan dan kesenangan dengan saudaranya, tidak senang melihat saudaranya dalam kondisi kepayahan dan dalam kondisi kesulitan. Mereka akan segera terpanggil ketika melihat saudaranya sedang membutuhkan pertolongan. Ini ciri dan pribadi daripada insan yang bertakwa itu, ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah wal 'afina 'anil nas atau wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi dengan baik, mampu menahan amarah dengan baik.
Selama menjalankan ibadah puasa, kita dididik untuk mampu mengontrol emosi ini dengan baik. Tidak mudah terpancing oleh perilaku orang lain. Bahkan ketika ada orang memancing, kita berkata, "Inni shaim." Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini artinya ma'asyiral muslimin, keluar dari Ramadan ini kita harus mampu menjadi pribadi yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Dilempar dengan batu, Rasulullah tidak marah. Disebut orang gila, Rasulullah tidak marah dan tidak terpancing sedikit pun. Diludahi, Rasulullah juga tidak terpancing. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang berbuat zalim kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan orang lain itu, membalas kebencian orang lain itu dengan kebaikan. Ketika orang yang selalu melemparnya, meludahinya itu setiap hari, tidak beliau ketemukan lagi, maka Rasulullah bertanya, "Di mana si fulan?" Lalu ada yang menjawab, "Si fulan sedang sakit ya Rasulullah." Maka Rasulullah kunjungi orang itu. Tersebab ziarah dan kunjungan Rasulullah, orang ini masuk Islam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita bagaimana seharusnya kita membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan, mampu mengendalikan emosi. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita harus menjadi pribadi yang wal'afina 'anil nas, mampu memaafkan orang lain. Kalau kita belum mampu memaafkan kesalahan orang lain, belumlah kita menjadi manusia yang bertakwa. Belumlah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena wal'afina 'anil nas ini, ma'asyiral muslimin, menuntut kita untuk mampu memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Bagi sebagian orang, ma'asyiral muslimin, memaafkan ini sulit. Terlebih jika kesalahannya itu teramat besar. Maka kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengalahkan kezaliman yang diperbuat seseorang itu, melainkan kezaliman yang diperbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mampu memaafkannya dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga ma'asyiral muslimin, keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita mampu menjadi pribadi yang mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera kembali kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Jika semua ini telah kita lakukan dengan baik, ma'asyiral muslimin, maka kita mampu disebut telah menjadi pribadi atau manusia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, ibadah Ramadan yang telah kita lakukan 1 bulan penuh itu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita tutup, ma'asyiral muslimin, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan keberkahannya kepada kita semua, wabil khusus kepada bangsa kita ini, bangsa Indonesia, agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وضررين من أهل القرآن وحفاظ القرآن. اللهم أدخلنا جنتك بغير حساب. اللهم أدخلنا جنتك بشفاعة القرآن وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون.